pagi Pak, perkenalkan saya Tania Putri Nuraini dan teman saya ini Harumi. Kami murid dari SMP Negeri 13 Menajam Pasar Utara. Izin mewawancarai Bapak tekad isu yang kami angkat yaitu Karang Taruna. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak Ahmad Nasir. Kebetulan Bapak mengajar di SDN 001 Waru. Mungkin yang dulu dari 02 sempat ketemu kalau udah kelas 1, kelas 2 kemarin ada ya? Sebenarnya apa tujuan dibentuknya Karang Taruna, Pak? Karang Taruna itu sesuai dengan Permensos Peraturan Menteri Sosial tahun nomor 25 tahun 2019. Karang Taruna itu dibentuk dengan tujuan untuk menampung generasi muda di usia 13 tahun. Kalian sudah ada yang 13? Sudah ya, 13 sampai 45 tahun ya, untuk aktif kegiatan di skala paling rendah yaitu di desa. Ya, kalau di Bangunmulia desa, kalau Waru di Kelurahan Waru ya. Intinya untuk merangkul generasi muda untuk peka terhadap gejala-gejala sosial gitu ya. Bapak menjabat sebagai anggota Karang Taruna sejak kapan? Kalau anggota Karang Taruna itu secara otomatis ya. Kalau umurnya sudah 13 tahun itu sudah anggota Karang Taruna ya. Anggota Karang Taruna itu nggak perlu mendaftar kayak kalian masuk pramuka, masuk ekskul ya. 13 tahun secara otomatis sudah masuk menjadi anggota Karang Taruna. Ya, permasalahannya tinggal kalian mau aktif atau tidak ya. Jadi kalau sudah 13 tahun, ya sudah kalian anggota Karang Taruna dari daerah kalian setempat. Seperti itu. Apa motivasi Bapak sehingga mau mencalonkan diri sebagai anggota Karang Taruna? Ya, kalau kebetulan Bapak dulu menjadi pengurus, ya dipercayakan oleh teman-teman Bapak dulu menjadi ketua Karang Taruna di periode 2011 sampai 2015 dari Bapak. Kalau menjadi anggota ya dari umur 13 tidak ada paksaan ikatan, itu sudah melekat menjadi anggota Karang Taruna ya. Tinggal seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian mau aktif atau enggak. Kalau aktif ya ikut berkegiatan, tapi kalau nggak aktif ya tetap menjadi anggota Karang Taruna seperti itu. Kemudian kalau di pengurusan itu yang boleh mengisi jabatan di kepengurusan itu mulai yang umur 17 tahun sampai 45 tahun ya. Jadi yang membedakan hanya umur. Kalau anggota 13 sampai 45, kalau pengurusan yang boleh mengisi kepengurusan itu 17 tahun sampai 45 tahun. Seperti itu. Bapak calon ketua Karang Taruna dipilih dari desa atau mencalonkan diri sebagai individu? Kalau ketua seperti yang sudah kebetulan di Desa Bangunmulia ya, tempat kalian belajar ya, itu biasanya dicalonkan ya, dicalonkan oleh kelompok-kelompok pemuda ya. Jadi seperti pemilihan yang sering kalian lihat, jadi ada beberapa kelompok mencalonkan yoga atau ini apa namanya? Tania. Ya, yang mencalonkan Tania. Nanti di situ akan ada pemilihan. Siapa yang mengurus segala persiapan pemilu Karang Taruna? Yang mengurus persiapan itu adalah pengurus sebelumnya ya. Jadi seandainya tahun ini habis pengurusannya, pengurus lama yang mengurus untuk persiapan pemilihan Karang Taruna yang baru, berkoordinasi dengan pengurus desa atau kelurahan setempat kalau di tingkat desa atau kelurahan. Siapa saja yang berhak menjadi pemilih di pemilihan anggota Karang Taruna, Pak?
Yang berhak menjadi pemilih adalah semua yang hadir di, biasanya ada rapat ya, diadakan sebuah rapat. Jadi semua peserta rapat berhak menjadi pemilih ya. Jadi tidak seperti pemilu yang kalian bayangkan bagi undangan, tidak. Jadi di sini diperlukan kesadaran generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan setempat. Intinya itu Karang Taruna. Ya, silakan. Persiapan yang harus kalian miliki untuk menjadi anggota ya. Jadi anggota ya, kita mau belajar, sama-sama belajar, mau maju, kemudian kepingin sebuah kemajuan yang ada di daerah kalian sendiri ya. Jadi secara otomatis kalau kalian kepingin daerahnya maju, ya harus bersosial, tidak ada di rumah, jadi harus keluar bersosial dengan kelompok-kelompok kalian, tentunya dengan hal-hal yang positif loh ya, seperti itu ya. Apa visi Bapak sebagai anggota Karang Taruna? Visinya yang jelas ingin memberikan sebuah wadah kegiatan pemuda yang ada di daerah setempat. Apa misi Bapak sebagai anggota Karang Taruna? Misinya adalah untuk menciptakan sebuah organisasi Karang Taruna, organisasi sosial ya, kemasyarakatan sosial, untuk peka terhadap gejala-gejala sosial, sehingga pemuda yang ada di lingkungan setempat itu menjadi pemuda yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, seperti itu. Ya, silakan. Bendahara, sekretaris biasanya dalam sebuah pemilihan, contoh ya, ini ada 3 orang ya, biasanya kalau dari 3 itu nanti yang pertama ketua, yang kedua menjadi sekretaris, yang ketiga menjadi bendahara. Itu pun kalau yang bersangkutan mau. Tetapi kalau tidak mau, maka ketua akan memilih teman-teman yang bisa diajak bekerja sama, seperti itu. Bapak, Ya. berapa lama masa jabatan yang diemban oleh anggota Karang Taruna? Pengurus ya, kalau anggota ya dari 13 sampai 45 kalau anggota. Tapi kalau pengurus itu selama 5 tahun. 2011, 12, 13, 14, 15. Seperti itu. Pesan dan pesan yang bisa disampaikan selama menjabat menjadi anggota Karang Taruna? Pesan dan kesan untuk kalian semua, Bapak harapkan kalian itu peka terhadap gejala-gejala sosial, jangan malu untuk belajar bersama di lingkungan ya, karena memang perkembangan zaman juga cukup pesat. Jadi kalau kalian tidak bersosial, tidak peka terhadap lingkungan, itu nantinya juga akan membuat susah kalian sendiri, ya kan? Salah satu contohnya, kalau kalian tidak peka, yang sering kalian alami kalau punya PR. Kalau punya PR kalian kesusahan, kalau nggak nanya sama temennya, mau nanya sama siapa, ya kan? Jadi kalau saling berbagi, peka terhadap gejala sosial, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian untuk kedepannya, seperti itu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara mengembangkan Karang Taruna, Pak?
cara mengembangkan Karang Taruna membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya yang menarik untuk generasi muda, ya. Coba kasih contoh, salah satunya mungkin kalian bisa berkumpul, untuk yang suka olahraga bisa berolahraga, yang suka berkegiatan bisa berkegiatan, ya, seperti itu, ya. Salah satu tujuan didirikan Karang Taruna sesuai dengan Permensos adalah untuk meningkatkan meningkatkan kemauan atau untuk meningkatkan kalau kalian itu peka terhadap gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian, gitu, ya. Intinya kalian menjadi orang-orang yang bersosial, mau berkumpul, peka terhadap gejala-gejala sosial yang ada di sekitar kalian, gitu. Contoh, kalau teman kalian ke sangu, ya kalau banyak sangunya dibagi, gitu kan. Atau kalian bawa bekalnya banyak, temennya tidak bawa bekal, itu salah satu contoh kecil yang ada di sekitar kalian sebelum terjun ke Karang Taruna, seperti itu. Ya. Hal-hal yang bisa membubarkan Karang Taruna itu yang pertama, egois, tidak mau menerima pendapat dari teman-teman kalian atau dari pengurus itu sendiri, ya. Maunya kemauan kita sendiri, ya. Kalau seperti itu, teman-teman yang lain mana mau, ya kan? Sama seperti sekolah itu juga ada musyawarah, kan? Bukan berarti ketua kelas maunya hari Senin harus pakai baju olahraga, sementara teman-teman yang lain hari Senin harus pakai baju merah putih. Jadi harus dikomunikasikan secara musyawarah, seperti itu, ya. Manfaatnya banyak, salah satunya adalah sebagai wadah berkumpulnya para pemuda untuk meningkatkan silaturahmi yang pertama, kemudian untuk menjaga supaya lingkungan itu juga kondusif, ya. Kalau berkegiatan, otomatis hal-hal yang negatif akan berkurang, seperti itu. Ada seperti yang Bapak sampaikan tadi, diatur peraturan yang terbaru Permensos nomor 25 tahun 2019, pengganti perundang-undangan sebelumnya. Saya ingin bertanya, Ya. apakah ada permasalahan yang sering muncul di Karang Taruna? Kalau permasalahan setiap kelompok itu pasti ada, ya. Dalam sebuah kelompok itu pasti ada, karena pemikiran setiap orang berbeda, kemudian kemauan setiap orang berbeda. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kita untuk menekan egois atau mau menang sendiri, seperti itu. Jadi permasalahan itu banyak, tergantung bagaimana cara kita menyikapi, seperti itu. Sebelum kita akhiri, bolehkah Bapak mencontohkan alur atau proses pemilihan Karang Taruna? Kalau alur pemilihan Karang Taruna sebelum masa jabatan berakhir, biasanya pengurus lama itu akan berkoordinasi dengan kalau di desa atau kelurahan bisa ke pengurus atau pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menyiapkan proses pemilihan pengurus yang baru. Kemudian kita akan membuat sebuah surat
undangan kepada seluruh anggota yang tadi Bapak sampaikan mulai 13 sampai 45 tahun itu untuk hadir dalam sebuah rapat besar. Di situ nanti akan ditentukan yang pertama calon ketua. Ya, setelah diusulkan calon ketua, maka akan diadakan sebuah pemilihan seperti itu. Jadi macam-macam pemilihannya, ada yang secara aklamasi bisa, kemudian dilakukan secara pemilihan memakai kertas juga bisa seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Bapak tutup, mungkin sedikit pesan dari Bapak ya. Tidak usah takut untuk menjadi anggota Karang Taruna atau untuk bersosial di masyarakat, karena nanti kembalinya kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian baik bersosial dengan masyarakat, nanti masyarakat juga akan lingkungan juga akan baik kepada kita. Jadi kalau mau apa-apa sedang kesusahan, insya Allah ada yang membantu. Terima kasih sebelumnya sudah berbincang-bincang sedikit dengan Bapak. Pak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.